Pada hari ini saya Rio Mardhaniansyah, calon guru penggerak angkatan 10, akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Herimawati, Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Palangan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Alhamdulillah pada kesempatan ini, Bu, saya ingin mewawancarai Ibu berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sodorkan sama Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo Ibu. Diulang lagi pertanyaannya, Pak. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin selama ini menjadi kepala sekolah Ibu menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral seperti apa? Kebetulan saya sendiri tahu ya bagaimana kondisi di Palangan 1. Ada banyak hal yang berbenturan dengan kebijakan yang kita pilih bersama. Salah satu contoh kemarin tentang Kompi, ya kan? Kompi itu niat kita bersama itu untuk membuat rapi dan orientasi kita mengikuti orientasi masyarakat atau wali murid kaitannya dengan seragam supaya rapi. Akan tetapi niat apa yang kita susun sebaik itu ada saja kendalanya. Kendala tersebut itu biasanya timbulnya itu dari keluarga kita sendiri di sekolah, atau bahkan ketidakpuasan dari oknum salah satu wali murid seperti itu. Yang kedua, sama seperti sekarang kan, kita belajar terus kita ada pembangunan yang jelas mau diliburkan kan tidak bisa lagi. Nah, kita juga butuh sarana prasarana dibantu seperti ini dengan pemerintah, alhamdulillah. Akan tetapi kita kan harus menyampingkan atau mengorbankan siswa kita. Seperti ini kita sekarang lagi wawancara, datang truk ngangkut seperti itu. Ya seperti itu ya. Banyak sekali di sini. Atau mungkin dari perilaku teman-teman kaitannya dengan TikTok yang semakin marak. Iya. Kadang-kadang namanya manusia ya Pak Rio, kita tidak sadar karena dari bahagiannya ya berbuat seperti itu, melampaui batas itu tanpa disadari. Oh baik. Jadi cara mengidentifikasinya seperti tadi itu kita harus secara tidak langsung melihat skala prioritasnya lah ya, mana yang lebih besar, yang utamakan gitu ya. Terus kemudian yang pertanyaan kedua, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah itu. Bagaimana Ibu? Iya. Sebenarnya saya mau bercerita di pertanyaan pertama tadi, tapi karena saya yakin pasti pertanyaan ke belakang itu akan berkesinambungan dengan pertanyaan yang pertama, makanya saya stop di situ. Bagaimana pengambilan kebijakan kan seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang, saya ada nyinggung tadi sedikit di awal, bahwa kita harus mengambil skala prioritas yang terpenting. Misalnya murid, ya murid, kita pembangunan seperti ini. Kalau kita egois, kasihan murid tidak dapat pembelajaran yang efektif. Jadi sekolah kita seperti ini saja Pak Rio, tidak ada perubahan. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, tetapi mereka tetap mendapatkan pembelajaran
sudah sekolah madrasah. Untuk sekolah di sore hari sudah jelas tidak akan setuju wali murid seperti itu. Ya, benar sekali ya, Bu. Terus untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menangani masalah tadi, Bu? Dilema etika. Ya. Yang jelas kalau saya namanya sekolah itu kan milik bersama, ya. Jadi kalaupun saya itu mempunyai keputusan, mempunyai solusi terhadap apapun masalah yang ada di sekolah, saya adalah pengambil kebijakan. Tapi saya nggak bisa bekerja sendiri, Pak Rio. Yang jelas saya itu pasti koordinasi dengan tim work saya di sekolah, kita musyawarah bersama, atau kalaupun nanti pengambilan keputusan akhir adalah di saya dengan mengevaluasi kultur dulu, ya kan? Apa kebutuhannya? Jadi kulturnya masyarakat bagaimana? Jadi itu adalah menjadi salah satu sumber saya dalam mengevaluasi sehingga saya mengambil kesimpulan terhadap keputusan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi secara tidak langsung langkah yang diambil tadi adalah diskusi dulu dengan tidak melepaskan refleksi yang dari lingkungan sekitar. Iya, evaluasi. Kemudian yang pertanyaan keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pengambilan yang keputusan dianggap paling efektif. yang paling Ya. efektif seperti itu. Asesmen, Pak Rio. Asesmen ya, Bu. Iya, asesmen kebutuhan, baik itu kebutuhan yang pertama siswa, yang kedua sekolah, yang terakhir itu adalah masyarakat. Jadi kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai orientasi yang berbeda dari sekolah ini dengan sekolah yang lain. Jadi kita harus tahu kebutuhan masyarakat menitipkan putra-putrinya di sekolah kita itu bagaimana. Seperti itu, Pak. Benar sekali. Iya. Jadi asesmen tadi tidak terlepas ya untuk dalam langkah pengambilan Iya, keputusan. iya. Bukan hanya ditulis berarti ya. Iya. Untuk yang pertanyaan kelima, Bu, hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema yang sekarang ini menjadi tantangan kira-kira apa dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu alami? Nah, Pasti banyak. Yang pertama, ketidakpahaman teamwork. Yang pertama, itu merupakan kendala yang sangat besar. Memang sebagai pemimpin tidak mungkin semua itu akan setuju dengan pendapat forum. Pasti ada satu, dua yang tidak setuju. Tidak setuju. Ya, betul. Kita tidak bisa menafikan itu, Pak Rio. Pasti ada satu, dua yang walaupun di depan kepala sekolah, iya, tapi nanti dalam pelaksanaannya karena mereka tidak setuju, jadi mereka setengah-setengah untuk melaksanakan itu. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat terhadap visi misi sekolah yang kita sudah rancang di kurikulum, tapi terkendala dengan tingkat pendidikan masyarakat yang belum bisa menjangkau apa yang sudah kita programkan. Seperti itu. baik, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat hari ini juga? Iya. Atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan masalahnya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang kedua, langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan hari itu juga ya? Iya, saya orangnya begini, Pak Rio. Saya orangnya jika ada masalah diselesaikan saat itu juga. Karena apa? Tapi bukan karena terburu-buru ya, Pak Rio. Iya. Salah satu apalagi kaitannya dengan siswa. Jika kita menunggu itu akan menjadi menggelindingnya itu seperti bola panas, Pak Rio.
saat itu juga karena dibiarkan, maka rumornya akan semakin membesar. Bahkan bisa menimbulkan masalah baru Bu. Iya, jadi berkepanjangan masalahnya seperti itu. Tapi kadang-kadang Pak Guru ada sesuatu yang memang harus saya simpan dulu. Jadi kalau itu bukan masalah yang urgent ya, itu saya simpan dulu. Setelah rapat bersama, baru saya ungkapkan itu. Seperti itu. Tapi mayoritas saya selesaikan. Jadi paling banyak tadi langsung Diselesaikan. di Iya, tempat Bu. tapi bukan buru-buru loh Pak Guru. Ya, betul. Bagaimanapun kepala sekolah harus mengevaluasi ya. Ya. Mengambil kesimpulan. Untuk pertanyaan ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema kita? Hal ini, adakah seseorang Iya. atau faktor apa yang mempermudah Ibu dalam hal mengambil keputusan tadi? Mungkin ada. Dua-duanya ada. Ada ya? Dua-duanya ada. Yang pertama adalah teamwork yang solid. Teamwork yang solid dan etos kerjanya itu bisa mengikuti ritme kerja kepala sekolah. Yang pertama. Yang kedua, faktornya apa tadi sudah? Jadi orang atau faktor apa ya? Iya. Iya, orang atau faktor apa? Untuk mempermudah Untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. dalam mengambil kesimpulan. Iya, musyawarah. Musyawarah ya Bu? Iya, musyawarah. Penting itu Pak Rio, musyawarah itu. Jadi jangan menjadi kepala sekolah yang arogan ya. Iya. Iya. Betul sekali. Pertanyaan terakhir Bu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema kita? Hal apa yang kita bisa petik dari kegiatan yang tadi di awal sampai ke terakhir? Baik ya, yang pertama. Dengan adanya masalah, otomatis kita kan mencari solusi. Dengan adanya masalah itu, yang pertama, yang paling menonjol yang bisa kita rasakan adalah kerjasama tim. Kerjasama tim. Dari yang tidak begitu kompak menjadi sangat kompak karena sebuah masalah yang dipandu oleh kepala sekolah, musyawarah dengan teamworknya, bagaimana kerjasama itu bisa terbentuk dan dibangun. Yang kedua, dengan adanya masalah, dilema etika tersebut, atau apa yang kedua itu Pak Yus, yang dilema etika itu Bujukan moral. rujukan moral. Sekolah itu akan lebih meningkatkan kualitasnya, itu lebih meningkat. Kalau sekolah tidak pernah ada masalah, tidak pernah timbul masalah dalam sekolah tersebut, kan stagnan ya. Iya. Jadi sekolah itu tidak akan ada perubahan. Ya, yang penting dengan adanya masalah ada solusi di situ dengan bijaksana diselesaikan. Tidak dihindari. Jangan, Tidak dihindari ya. jangan. Masalah itu jangan dihindari. Untuk yang ketiga, pendewasaan mindset dari kepala sekolah dan teamwork semua sekolah. Begitu Pak. Biar lebih bijaksana lah sebagai pendidik dan sebagai aparat pemerintah. Terima kasih Bu atas wawancara yang telah kita hari ini laksanakan. Saya selaku Tinggi Penegak 10 Bu, mohon maaf jika ada di wawancara ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk hari ini saya cukupkan hari ini ya Bu. Ya, amin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.